Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Labis Hibatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ilmu politik, yaitu mata kuliah ilmu politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya. Definisi partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat di mana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Partai politik dalam UU nomor 231 tahun 2002, pasal 1 adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Menurut Ramlan Surbakti adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level negara. Menurut J.A. Corey dan Henry J. Abraham mengungkapkan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama partai politik adalah menguasai pemerintahan sehingga mereka dapat melihat leluasa melaksanakan keinginan mereka serta mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada fungsi partai politik. Merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat di tengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Nah, jadi ada beberapa sosialisasi politik. Fungsinya yaitu sebuah proses di mana seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Di sini fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional, karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Mengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik di antaranya masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Nah, di sini ada tujuan partai politik secara umum yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terus mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Tujuan secara khusus yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun etika budaya dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal, mempunyai hak beraktivitas, merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian tunggal, istilahnya untuk partai yang merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara, maupun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan lebih dominan di antara partai politik lainnya. Sistem dua partai, yaitu sistem partai politik yang
ini dengan jelas dibagi ke dalam partai politik yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Sistem banyak partai, yaitu kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.